Di videoku kali ini aku mau cerita tentang kehamilan aku yang kelima. Jadi tahun ini aku hamil anak kelima, dan ini itu sengaja aku program. Jadi ini ya jadi aku selama ini tuh nggak KB, tapi di program gitu caranya tuh, jadi nggak dimasukin ke dalam gitu ya guys. Aduh, ya pokoknya gitu ya. Pokoknya untuk bulan November kemarin itu aku program hamil. Aku mens di bulan November itu tanggal 21 aku mens pertama, sampai tanggal 23 itu udah habis, 24 itu udah bersih. Jadi selama 4 hari deh aku mens, dan 27 Novembernya aku berhubungan intim sama suami aku, ya kan. Jadi emang karena pengen banget hamil lagi, jadi aku bilang sama suami aku, nggak apa-apa dimasukin ada nih gitu ya, nggak apa-apa Pak, untuk kali ini dimasukin gitu, karena aku pengen hamil lagi kan, aku bilang gitu. Akhirnya oke, suami aku juga mau. Dan setelah jadi itu 27 November aku berhubungan badan sama suami aku. Abis itu aku tes 2 minggu kemudian, itu belum ada hasil, masih negatif. Dan aku berpikir aku mau coba lagi di minggu ketiga, ya kan. Ternyata hasilnya positif. Itu aku tesnya di Citayam, di rumah encang aku. Itu hasil positif, tapi aku masih ragu karena kan itu aku beli test packnya yang 5.000 ya, itu udah dibuang test packnya. Yang 5.000 tuh samar banget gitu, Akhirnya aku langsung ke apotik lagi, tanya sama yang jaga apotik. Kebetulan yang jaga apotiknya itu bidan. Aku tanya sama dia kalau kayak gini, ini hasilnya positif atau negatif, aku bilang gitu kan. Dan ternyata beliau bilang itu hasilnya positif, tapi masih samar yang garis bawahnya kan. Jadi ada 2 garis gitu kan di test pack yang 5.000 itu. Nah, akhirnya saranin sama dia pakai test pack yang ditetesin gitu. Itu juga udah aku buang test packnya. Itu nggak pakai lama, aku dari apotik langsung ke kamar mandi. Padahal aku habis pipis waktu itu kan. Terus aku langsung ke kamar mandi, langsung aku tes lagi. Itu airnya cuma sedikit, karena kan aku udah buang air kecil sebelumnya tuh, yang aku tes pack yang samar itu. Dan akhirnya aku buang air kecil lagi, tapi cuma sedikit, dan dia kayak pakai pipet gitu, dimasukin ke alatnya itu. Terus aku nunggu nggak lama, nggak sampai 3 menit, itu hasilnya garis 2. Itu baru 3 minggu ya setelah berhubungan. Itu 3 minggu setelah berhubungan, hasilnya udah ketahuan positif. Oke, udah. Setelah itu pulanglah aku ke rumah, karena itu tadi di Cirayam ya. Suami aku udah aku kasih tahu, tapi test packnya nggak ada karena test packnya di Citayam. Akhirnya setelah beberapa hari, mungkin setelah 6 harian deh gitu, nggak sampai seminggu, akhirnya aku test pack lagi pakai si akurat ini. Tadinya aku nggak mau yang ini, aku maunya yang biasa aja, yang 10.000 gitu kan, ada tuh di Alfa kan. Tapi ternyata suami aku beliinnya yang ini harganya 25.000 gitu. Jadi dia caranya, jadi kita pipis. Kalau aku nggak pakai wadah lagi, jadi pipis aku giniin. Kalau kayak gini, pokoknya aku taruh di bawah pas aku lagi pipis gitu ya. Jadi kayak gini,
itu juga cuma sebentar banget, terus garisnya langsung 2 tapi masih samar. Masih samar. Ini kelihatan nggak? Tuh ya, ini tuh masih samar nih. Tuh, ini ada kan ya? Coba dia lihat. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Pokoknya ini garis yang pertama. Jadi ini garis apa ya namanya tuh? Ini garis hasilnya, yang kedua itu garis hasilnya. Jadi ini penentuannya di garis kedua. Nggak kelihatan ya, soalnya ini udah kelihatan sih. Aduh, kelihatannya biar kelihatan gimana ya. Tuh, kelihatan kan sedikit ya. Nah, jadi udah positif kan? Soalnya aku juga udah udah yakin banget kalau aku hamil gitu. Nah, tapi aku tuh pengen banget punya anak kembar. Pengen banget punya anak kembar ya guys. Nah, karena aku pengen banget punya anak kembar, kemarin aku tes pack, bukan tes pack, kemarin aku USG. Kemarin aku USG di bidan deket rumahku. Biasanya aku USG-nya di dokter, tapi kali ini aku USG di bidan karena aku cuma mau tahu keadaan janin di dalam perut aku kayak gimana. Terus kayak mau tahu udah berapa minggu jelasnya gitu kan, walaupun aku tahu saat ini paling aku 4 sampai 5 minggu. Iya, 4 sampai 5 minggu siang hamilannya. Akhirnya kemarin siang aku USG di bidan. Nah, kan pas lagi USG itu ini hasilnya. Jadi hasilnya kayak gini. Ini hasilnya kayak gini ya. Kelihatan nggak hasilnya? Yang bawah kantungnya. Dan ini nggak tahu apa, kantung atau bukan, aku nggak tahu. Dan itu yang bikin aku penasaran. Ya guys, itu aku penasaran banget. Aku USG, aku tanya sama bidannya itu sebenarnya 2 kantung atau 1 kantung, tapi bidannya belum bisa kasih tahu, belum bisa pastiin karena ini baru 5 minggu. Jadi ini baru 5 minggu. Ini baru 5 minggu ya. Jadi aku positif hamil udah 5 minggu 6 hari. Oke. 5 minggu 6 hari. Dan nih lihat. Ini lubang pertama. Ini lubang pertama ya guys. Ini lubang pertama dan aku nggak tahu ini lubang apa. Aku tanya sama bidannya. Tapi bidannya belum bisa mastiin. Kita tunggu bulan depan lagi untuk USG lagi, atau kalau misalnya aku masih penasaran. Aku tuh sebenarnya penasaran banget. Aku pengen banget ke dokter yang biasa aku yang nanganin anak-anak aku ya. Tapi karena lagi pandemi gini, jadi maju mundur gitu guys. Mau ke rumah sakit itu. Jadi aku cari yang dekat untuk USG. Ini juga 2 dimensi ya guys. Kalau 2 dimensi kayak gini. Oke, itu cerita kehamilan aku. Doain semoga aku sehat-sehat, dan doain semoga ini ada 2 ya guys, kantongnya ya guys. Semoga ini kantongnya ada 2. Karena kan lihat deh. Ini kantong kan, kayak kantong kan. Ini kantong dan ini kayak kantong gitu. Oke, pokoknya tunggu lagi sebulan kemudian, atau aku bakalan USG lagi di dokter yang biasa nanganin anak-anak aku. Next, aku bakalan kasih tahu kalian gimana cara baca hasil USG. Jadi ini kan ada tulisan singkatan-singkatan gitu ya. Ada tulisan singkatan-singkatan gitu. Nanti di video selanjutnya aku bakalan kasih tahu cara baca si hasil USG-nya. Kebetulan alhamdulillah aku udah tahu bacaannya ini karena waktu anak ke-3 sama ke-4 aku selalu USG. Jadi setiap bulan tuh periksa USG gitu di dokter aku. Dikasih tahu sama beliau kalau ini ya ini, nanti aku bakalan bikinin videonya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa video aku di like, di komen, di subscribe. Kalau misalkan mau tanya tentang kehamilan
boleh banget nanti, insya Allah kalau misalnya aku bisa jawab, aku jawab ya. Terima kasih, dadah.